Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Dan sekarang kita akan mendengarkan kisah para nabi yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Syekh Fikri Thariq. Beliau akan membawakan kisah Nabi Ayub alaihissalam, ujian bagi orang yang saleh. Berikut kisahnya. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat kisah Nabi, ya salam, apa kabar? Alhamdulillah, gimana Ramadannya? InsyaAllah makin hari makin kuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terlebih ketika kita mendengarkan kisah para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Kali ini kita akan mengisahkan kisah Nabiullah Ayyub alaihis salatu wassalam. Nabiullah Ayyub alaihis salatu wassalam bin Musin. Ayahnya namanya Musin bin Razah, Ra Alif Zaiha, bin Al-Is. Setelah Al-Is bin Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam bin Nabiullah Ibrahim alaihim wa ala nabiyina afdalus salah wassalam. Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan hidup yang luar biasa, di mana beliau tinggal di negeri Hauran, di tepi kota Damaskus, Suriah, tepatnya di negeri Syam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam badan yang sehat, badan yang kuat, wajah yang tampan, istri yang salihah, anak keturunan yang banyak. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan harta yang barakah untuk Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub, tidak dijadikan oleh Nabi Ayyub sebagai sebab kesombongan, tidak. Melainkan digunakan oleh Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam adalah sebagai semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk berkhidmat di jalan Allah Azza wa Jalla. Beliau tidak melupakan kaum du'afa, orang-orang fuqara, masakin. Beliau senangi semua itu. Beliau tidak pernah takut kehabisan rezeki, karena ini titipan dari Allah. Dan beliau sangat kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih bangun malamnya, Masya Allah, Tabarakallah. Namun syaitan menghasutnya. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terang saja Ayub semakin taat kepadamu ya Allah. Terang saja Ayub semakin dermawan. Karena apa?
Karena kau telah berikan kepada Ayub kenikmatan dunia, kesehatan, banyak rezeki, keturunan yang banyak, disayang oleh masyarakatnya. Coba kalau sekiranya semua itu kau cabut, pasti dia tidak lagi menyembahmu ya Allah. Kata iblis. Ada suatu kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ayub alaihi salatu wassalam di surat Sad ayat 41. Wadhkur abdana Ayyub, dan sebutkanlah kisah tentang hamba kami yaitu Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, idh nada rabbah, ketika dia berseru kepada Tuhannya, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, anni massaniyas syaitan binusbi wa azab. Sesungguhnya aku ya Allah telah diganggu oleh syaitan dengan kesulitan dan dengan azab. Tapi kenyataannya dugaan syaitan itu salah. Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, di mana terjadi pada saat itu suatu bencana besar. Ada yang meriwayatkan bahwasannya terbakar daripada lumbung milik Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Juga terjadi musibah besar di mana piaraan Nabi Ayyub dari hewan-hewan ternaknya banyak yang mati. Bahkan seluruh anak-anaknya Nabi Ayyub kembali ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam diuji dengan penyakit yang begitu berat. Istrinya sangat setia mendampingi Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Bukan hanya berdampingan dengan Nabi Ayyub di kala senangnya saja, tapi kala sulit setia terhadap Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Persediaan Nabi Ayyub dari hari ke hari mulai menipis sampai habis hartanya Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Coba bisa dibayangkan betapa berat sekali ujian Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan istri yang salehah. Di antara kelebihan istri yang salehah, dia tidak akan biarkan ketika suaminya menderita untuk dia tinggalkan. Tidak, dia akan setia kepadanya. Lihatlah istri Nabi Ayyub. Akhirnya istrinya Nabi Ayyub, beliau bekerja dari rumah ke rumah mencari sebab rezeki buat Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Dan pada saat itu kondisi Nabi Ayyub karena sakitnya yang parah, walhasil sakit yang mengakibatkan beliau keluar dari masyarakat tempat tinggalnya. Karena Nabi Ayyub tidak mau membuat nanti masyarakatnya berdosa, nanti membicarakan keburukan, tidak mau. Maksudnya jadi menghindar Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Dan sakit Nabi Ayyub, catatan ya, sakit Nabi Ayyub tidak menular. Istrinya mendampinginya tidak tertular. Masyarakat sekitarnya tidak ada yang tertular dengan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Sakit yang terhormat, bukan sakit yang tercela, bukan. Sakit yang terhormat, ujian bagi Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Balik lagi, istrinya bekerja untuk suami. Pulang bawa makanan apa, Masya Allah bekerja setiap harinya. Bertahun-tahun ini berjalan ini. Sampai dikisahkan itu, diriwayatkan sakitnya Nabi Ayyub sampai 18 tahun. Dan tidak pernah keluar dari bahasa Nabi Ayyub minta sembuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Saking sabarnya menikmati ujian dari Allah Azza wa Jalla, mulutnya tidak berhenti menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Hatinya selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertahun-tahun mulailah terjadi fitnah. Itu yang kerja itu istrinya Ayub. Kita khawatirkan nanti kalau kamu pekerjakan istrinya Ayub, khawatirnya nanti kamu menular. Penyakitnya Nabi Ayub nanti menular kepadamu. Ini fitnah namanya. Luar biasa, padahal tidak ada yang menular dari penyakitnya para nabi alaihimussalatu wassalam. Karena sakitnya para nabi adalah ujian dari Allah dan sakit terhormat. Saya ulangi sekali lagi. Disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Ujian yang paling berat di muka bumi ini adalah ujiannya para nabi alaihimussalatu wassalam. Thumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Thumma al-amsal fal-amsal, kemudian yang di bawahnya orang saleh, di bawahnya orang saleh begitu. Dan barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah keluarkan kesulitannya dan Allah kirimkan rezeki yang tak terduga. Jadilah orang saleh dan jangan pernah takut menghadapi apapun, karena apa yang kau hadapi bersamaan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya istri Nabi Ayub tidak lagi bisa bekerja dengan siapapun. Seorang istri yang salehah ini tiada henti meneteskan air matanya. Betapa cinta dia dengan suami yang bernama Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya, sahabat, jadi pelajaran buat kita semua. Jangan mentang-mentang kita lagi sehat, kita lagi kaya, kita lagi banyak fulus, terus kita mudahin istri kita. Atau kita jadikan istri kita hanya seperti asisten kita. Jangan. Berikan ketulusan cintamu kepadanya. Insya Allah istrimu juga akan memberikan ketulusan cintanya kepadamu. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadilah istri yang mencintai suaminya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya istri Nabi Ayub alaihi salatu wassalam karena tidak lagi bisa bekerja kemana-mana, beliau rambutnya panjang, punya 2 kuncir rambutnya. Dikabarkan ada wanita saat itu yang membutuhkan ikatan kuncirnya istri Nabi Ayub. Ada wanita yang mau membeli, dijualnya 1. Kemudian pulang di hari itu membawa makanan-makanan yang enak buat Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, dan terus berdoa kesembuhan untuk sang suami. Suaminya bilang, dari mana kau dapat ini? Saya dengar kau tidak diterima lagi bekerja di rumah-rumah orang. Tidak jawab istrinya. Makanlah suamiku, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hargailah istrimu. Dia makan. Keesokan harinya ternyata tidak lagi ada penghasilan. Istrinya Nabi Ayub menjual lagi kuncirnya yang 1 kepada wanita, kepada seorang wanita bangsawan ketika itu. Dibeli dan datang lagi ke rumah membawa makanan-makanan yang lezat, yang enak. Disitulah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam bersumpah, wahai istriku, aku tidak mau makan makanan ini sebelum kau jujur dari mana makanan ini, hasil dari mana. Maka istrinya dengan tetesan air mata, andaikan kau bayangkan kisah ini, maka kau juga akan ikut menangis seperti kisah yang sedang kita saksikan. Istrinya membuka penutup kepalanya, dilihat kedua kuncirnya telah tiada. Istrinya menangis di hadapan Nabi Ayub. Maafkan aku suamiku, tidak ada lagi yang aku bisa lakukan kecuali menjual rambut ini. Hai istriku, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau tidak jujur padaku? Jika aku sembuh nanti, aku akan menghukummu dengan mencambukmu. Itu kata Nabi Ayub alaihi salatu wassalam.
Namun Allah subhanahu wa ta'ala merahmati istrinya Nabi Ayyub. Dengan kejadian itu Nabi Ayyub langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia merasa istrinya sudah tidak mampu lagi menghadapi ujian. Doanya Nabi Ayyub diabadikan di dalam Al-Quranul Karim oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Anbiya ayat 83. Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayyub ketika dia berseru memohon kepada Tuhannya, ya Allah, sesungguhnya aku dalam kondisi bahaya, aku khawatirkan keluargaku juga ya Allah, maksudnya, dan sakit yang dideritanya. Dan Engkau Maha Rahman ya Allah, Engkau paling kasih sayang di antara mereka yang memiliki jiwa kasih sayang. Dikala itu istrinya berangkat keluar rumah, ada suatu urusan tertentu, agak lama sedikit. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Sad ayat 42. Urqud birijlik hada mughtasalun baridu wa syarab. Ketukkan kakimu Ayyub ke bumi. Perintah Allah. Begitu diketukkan kakinya ke bumi, keluar air. Air itu sejuk sekali. Air itu indah sekali. Air itu murni, jernih sekali. Kata Allah, pakai air itu untuk mandi dan minum airnya. Subhanallah, Allah berikan kesembuhan kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Bahkan dikabarkan saat itu turun belalang-belalang emas mati di sekitar Nabi Ayyub. Belalang emas. Allah katakan, ambil itu sebagai modal hidupmu. Kemudian Nabi Ayyub mengantongi belalang-belalang emas itu, kembali muda, bukan hanya sembuh. Setelah itu sahabat, ya salam, kata Allah, tidakkah kau merasa puas dengan belalang itu? Masih diambil lagi sama Nabi Ayyub. Ya Allah, bagaimana orang bisa merasa puas dari berkah-Mu ya Allah. Akhirnya singkat kisah, istrinya kembali. Waktu istrinya kembali, Astaghfirullahaladzim, bukan mahramku ada di rumahku. Di mana suamiku Ayyub? Kata Nabi Ayyub, ana Ayyub. La ilaha illallah. Subhanallah, istrinya sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suaminya bukan hanya disembuhkan tapi kembali muda. Dan menurut riwayatnya air itu pun dimandikan kepada istrinya dan diminumkan, dan istrinya pun kembali muda. Ya salam. Makanya di sini Allah firmankan, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Kami hadiahkan untuk Ayyub keluarganya yang sepertinya, yang dulu pernah hilang, sekarang datang lagi. Ini adalah rahmat dari kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pelajaran bagi orang-orang yang mau menggunakan akal, orang-orang yang cerdas. Ini pelajarannya. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan sumpahnya Nabi Ayyub dengan ayat selanjutnya, masih surat Sad, sekarang ayat 44. Wa khudh biyadika dighzan fadrib bihi wala tahnat. Ambil satu ikat rumput dengan tanganmu, pukulkan kepada istrimu. Jadi satu ikat rumput, pukulkan sama istrinya. Wala tahnat, jangan sampai kamu melanggar sumpahmu. Inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya kami dapati Ayyub adalah orang yang sabar, kata Allah. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah hamba yang selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi musibah. Jangan kau berputus asa. Allah bisa datangkan obat untukmu. Allah bisa datangkan kebahagiaan untukmu. Yang penting,
Jadilah kau pribadi hamba yang selalu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Tuhan kita Maha Agung, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jangan sampai begitu ditimpa kesulitan malah jauh dari tempat ibadah, malah jauh dari ibadah, malah jauh dari berzikir kepada Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ketahuilah, solusimu ada pada ketakwaanmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Masya Allah, terima kasih guruku Syekh Fikri Thorik. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kisah ini benar-benar menjadi inspirasi dan pelajaran buat kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.